Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Yes. Oke, makasih. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Kak Hildiana Humayro. Di sini, Kak Hildiana, silakan melakukan presentasi. Selamat malam, Adek. Nah, jadi untuk pertemuan kelima ini, kita bakalan belajar database. Database, yo. Nah, sebelumnya ada dari kalian yang tahu database itu apa? Kalau ada, boleh tolong dijawab dulu, Dek. Kumpulan data, Kak. Siapa itu? Abil Adinata, Kak, dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Ya, boleh, Dek. Apa database, Dek? Database itu kumpulan data-data. Boleh. Yo, jadi database itu bisa disebut basis data atau kalau nak panjangnya kumpulan data yang tersimpan di penyimpanan komputer. Nah, antara satu data itu saling Nah, sebelum kita belajar, jadi di database itu kan ada yang namanya tabel data. Kembali slide kelewatan. Udah ini slide yang kedua nih, yang SQL itu. Yang ada tabelnya, Ada tabel yang. Ya udah ada apa-apa. Jadi di database itu ada yang namanya tabel data. Nah, di tabel data itu contohnya bisa kan misalnya database sekolah. Jadi di database sekolah itu dia bisa mencakup database siswa, database guru, database sarana, dan database karyawan. Antara database siswa, guru, sarana, sama karyawan itu saling terikat gitu. Jadi makanya itulah disebut database. Apa database-nya? Database sekolah. Nah, sebelum kita mengenal MySQL, ada beberapa hal dasar sebenarnya yang perlu dipelajari. Itu pertama DBMS. Apa itu DBMS? DBMS itu Database Management System. Jadi DBMS ini merupakan sistem yang digunakan untuk memanajemen database. Nah, contohnya ialah MySQL, ProgessSQL, MongoDB, Oracle. Nah, kalau yang sering dipakai oleh kakak-kakaknya itu biasanya MySQL. Terus di dalam DBMS itu biasanya ada yang namanya entitas. Nah, itulah yang kakak omongin tadi, nama tabel tadi. Entitas itu jadi nama tabel yang ada di database. Jadi dalam database itu tidak bakalan ada nama yang sama tabelnya. Udah itu ada yang namanya atribut. Kalau atribut ini ciri yang mencerminkan sifat dari suatu objek pada sebuah database. Misalnya dalam entitas atau tabel data gitu. Ada tabel siswa. Jadi di tabel siswa ini ada yang namanya ID siswa, nama siswa, sama kelas. Nah, ID siswa, nama siswa, sama kelas ini ialah yang disebut atribut tadi. Ada lagi yang namanya tuple atau record. Jadi record ini rekaman data atau kumpulan nilai atribut. Contohnya itu tadi, misalnya TB siswa. Di TB siswa itu kan ada yang namanya ID siswa, nama siswa, kelas. Nah, jadi misalnya ada ID siswa yang SISWA 01 itu yang punya nama siswa itu Alexander dan kelasnya 10 IPA 1. Itu tadi contoh record. Ada lagi yang namanya data value. Data value ini ialah nilai deskripsi dari entitas. Misalnya ada ID siswa kan, siswa 01. Nah, itu siswa 01 itu merupakan data value dari ID siswa, sedangkan Alexander merupakan data value dari nama siswa. Udah itu ada yang namanya kunci atau key. Nah, kunci atau key itu ialah atribut unik untuk membedakan entitas atau tabel data. Ada beberapa kunci, tapi yang sering dipakai itu primary key sama foreign key. Primary key itu untuk data yang spesifik. Misalnya dalam satu sekolah yang sama, misalnya kan ada nama siswa yang sama. Nah, tidak mungkin kan
ada ciri pembeda atau khas, yaitu spesifikasinya antara siswa 1 dengan siswa 2 yang mempunyai nama sama, misalnya Muhammad. Ada 2 Muhammad. Untuk membedakannya ialah dia pakai ID. ID-nya primary key. Nah, untuk yang terakhir ada yang namanya relasi. Kalau relasi itu hubungan entitas, nama tabel. Antara satu tabel dengan tabel lainnya. Misalnya kan ada yang namanya tabel siswa dengan tabel presensi. Nah, antara tabel siswa dengan tabel presensi ini kan di tabel siswa ada data-data siswanya kan, misalnya ID siswa, asal sekolah, lain-lain kayak itu. Untuk mengisi presensi, maka si data siswa ini bakalan disimpan di TB presensi. Jadi saling terikat, itulah yang namanya relasi. Nah, kita masuk yang di slide yang ada di PPT. Kita akan mengenal MySQL dulu. Kalau MySQL ini ialah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan cepat. Jadi yang kakak omongi tadi, DBMS tadi. Nah, MySQL ini adalah salah satu contoh dari DBMS. Slide selanjutnya, Tah. Nah, ini kelebihan MySQL. Kelebihannya itu MySQL itu didukung oleh driver ODBC, yang artinya database MySQL itu bisa diakses menggunakan aplikasi seperti Delphi atau Visual Basic. Nah, untuk kelebihan selanjutnya mungkin boleh dibaca di PPT-nya ya. Slide selanjutnya, Tah. Slide selanjutnya lagi. Nah, ini perbedaan MySQL dengan SQL. Jadi sebenarnya SQL ini bahasa dari MySQL. Jadi MySQL ini kayak cangkang kayak itu. Nah, jadi MySQL ini program database server. Nah, sedangkan SQL itu bahasa yang digunakan di dalam MySQL tadi. Nah, untuk SQL bahasa pemrogramannya itu bisa dibedakan jadi 2. Bila DDL yaitu Data Definition Language. Jadi di sini gunanya untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Dia bisa create, drop, alter, dia bisa buat, dia bisa hapus, sama dia bisa pengubahan struktur tabelnya. Bisa mengganti nama, menambah, atau merename kembali, dan menghapus. Lanjut, Tah. Nah, yang kedua DBML, Data Manipulation Language. Jadi di sini gunanya buat memanipulasi database yang telah ada. Beda tadi dengan DDL. Kalau DDL itu kan dia kayak buat baru kayak itu ya. Kalau DML dia kayak memanipulasi. Jadi kayak dia kayak insert, update, sama delete. Lanjut, Tah. Nah, ini buat tipe data MySQL. Ada yang namanya integer. Integer ini berupa angka. Bisa dilihat dari minus sekian sampai sekian. Nah, kalau float ini buat angka pecahan. Kalau date buat tanggal, date time, tanggal sama waktu. Kalau char ini sama kayak varchar, bisa angka, bisa juga teks kayak itu, tapi ada bedanya. Kalau char, dia harus sesuai dengan panjangnya harus tetap sesuai dengan yang telah ditentukan gitu. Dari panjangnya bisa 1 sampai 255 karakter. Sedangkan varchar, dia berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan pada saat itu. Ada lagi yang namanya blob sama long blob. Kalau blob ini teks yang panjang maksimumnya bisa dilihat berapa karakter. Sedangkan long blob ini namanya juga long. Jadi dia lebih panjang maksimum karakternya. Selanjutnya, Tah. Nah, ini cara mengaktifkan MySQL. Kakak tidak pakai laptop, jadi kakak tidak bisa nunjukin caranya secara manual buat ngaktifin MySQL. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Okta untuk materi selanjutnya. Kak Okta boleh. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Ini materi selanjutnya tuh untuk mendefinisikan database. Jika kalian mau buat database baru, kalian bisa menggunakan create data nama underscore database. Contohnya di sini, create database privat DB. Yang menjadi nama dari database ini adalah si privat ini. Nah, sedangkan untuk yang
Oh ya, di sini jangan lupa titik koma ya. Karena kalau nggak ada, nggak akan terbuat. Yang kedua, untuk menampilkan seluruh database yang ada. Bisa menggunakan show database, titik koma. Maka nilai atau kolom yang sudah kalian buat di database ini, atau database verified ini akan muncul seluruhnya. Yang kedua, untuk menghapus database atau untuk menghapus kolomnya, bisa menggunakan drop database, nama underscore database, titik koma. Yang kedua, untuk mengaktifkan database, bisa menggunakan use nama underscore database. Contohnya use verified db. db ini database dan verified ini nama database-nya. Yang kedua, kalau kalian ingin menciptakan tabel baru, bisa menggunakan create tabel nama underscore database. Dalam kurung field ini berarti kolomnya. Field 1 berarti kolom 1. Tipe ini ada tipe datanya, bisa varchar, bisa karakter, bisa integer, ataupun nilai, ya bisa integer. Like ini sama dengan value atau nilainya. Misalnya bisa 225, bisa 50. Jika kalian tidak memberikan nilai, maka otomatis nilainya itu bernilai 0 atau boleh kosong. Yang kedua, ini kolom kedua, field kedua, tipe datanya bisa varchar, bisa integer, dan lain-lain. Sampai dengan kolom atau field yang ke N atau yang terakhir. Selanjutnya, menciptakan tabel baru dengan kolom tidak boleh kosong. Create tabel nama underscore tabel. Field atau kolom 1, tipe data, nilai data. Tipe data, nilai data. Not null. Not null di sini berarti kolom itu tidak boleh kosong. Biasanya yang bernilai not null itu biasanya ID atau nama. Karena pada sebuah database, ID atau nama itu biasanya nggak boleh kosong. Yang kedua adalah field 2, tipe data, dan nilainya. Dan dibuat seperti ini terus sampai data ke N. Atau data terakhir. Baiklah, slide selanjutnya. Izin hapus dulu. Menciptakan tabel baru dengan primary key. Kalau yang bingung, primary key ini sama kayak urutan atau nomor ya. Jadi dia tuh nggak boleh sama antara satu data dengan data yang lainnya. Cara membuatnya yaitu dengan create tabel nama underscore tabel dalam kurung kolom underscore primary tipe datanya dan juga nilai datanya serta primary key-nya. Dan juga sampai data ke N atau kolom ke N. Atau bisa juga dengan menggunakan create tabel nama underscore tabel. Atau kolom underscore primary tipe datanya dan juga nilai datanya sampai dengan dan juga kolom atau tipe data dan juga nilai data serta primary key-nya. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu create tabel, nama tabelnya yaitu anggota, tipe datanya integer, nilainya 6, not null, berarti data ini tidak boleh kosong dengan primary key. Berarti dia ini ada urutannya. Yang kedua, tabel yang kedua itu nama. Tipe datanya varchar dengan nilai 40. Dan juga dia tipenya tidak boleh 0 atau tidak boleh kosong. Yang ketiga ada email dengan tipe data varchar dengan nilai 40. Dengan tipe not null atau tidak boleh kosong, berarti harus diisi dengan karakter. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar nilai dengan panjang nilai 80 dengan tipe not null. Dan juga yang terakhir ada data kota dengan tipe varchar nilai 20 dengan not null, dengan kondisi not null atau tidak boleh kosong. Selanjutnya untuk mendefinisikan database. Untuk menampilkan seluruh tabel-tabel yang sudah kita buat pada database,
kita bisa menggunakan show, tabel, titik, koma. Sedangkan untuk melihatnya bisa menggunakan dash atau description, nama underscore tabel. Contohnya dash anggota, berarti nama tabelnya itu anggota. Sedangkan untuk menghapus tabel bisa menggunakan drop tabel nama underscore tabel. Sedangkan untuk memanipulasi database, kita bisa dengan cara mengganti nama tabel. Bisa dengan rename tabel nama tabel lama ke tabel yang baru. Atau juga bisa menambahkan kolom ke dalam tabel. Bisa menggunakan alter tabel nama underscore tabel add menambahkan nama tipe data dan panjang datanya atau ya panjang datanya. Yang ketiga, mengubah kolom menjadi primary key. Bisa menggunakan alter tabel nama underscore tabel add primary key atau nama kolom sesuai. Misalnya primary key-nya 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk menghapusnya bisa menggunakan alter tabel nama underscore tabel drop primary key. Baik, selanjutnya untuk memanipulasi tabel. Untuk memanipulasi tabel kita bisa mengganti nama tabel dengan menggunakan rename tabel lama ke tabel yang baru, to tabel baru. Kedua, menambah kolom ke dalam tabel. Bisa alter tabel nama underscore tabel add nama kolom baru, tipe datanya apa dan juga panjangnya berapa. Yang ketiga, mengubah kolom menjadi primary key. Bisa menggunakan alter tabel nama underscore tabel add primary key atau nama kolomnya titik koma. Kedua setelah titik koma. Yang keempat, bisa menghapus primary key dengan cara alter tabel nama underscore tabel drop primary key. Selanjutnya, manipulasi tabel, mengubah nama dan tipe kolom dengan cara alter tabel nama underscore tabel change kolom lama ke kolom baru. Jangan lupa tipe datanya apa dan panjangnya berapa. Yang kedua, menghapus kolom, alter tabel nama underscore tabel drop nama field. Sedangkan untuk yang di bawah sini, ini merupakan contoh skema untuk database. Tapi ini biasa kalian gunakan jika kalian membuat lebih dari satu database. Bisa 2 atau 3. Tapi kalau satu nggak perlu dipakai. Oke, selanjutnya. Cara memasukkan data ke tabel. Bisa memasukkan data ini bisa semuanya atau satu-satu. Kalau untuk semuanya bisa insert into, nama underscore tabel, value atau nilainya. Ini bisa digunakan isi atau field 1 ini berarti kolom pertama, isi atau field 2 ini berarti kolom kedua, dan selanjutnya sampai kolom terakhir atau kolom ke N. Yang kedua, memasukkan data ke field-field tertentu. Ini untuk field-field yang kalian pilih saja, tidak semuanya. Insert into nama underscore tabel, field 1, kolom 1, kolom 2, sampai kolom ke N. Dengan nilai untuk kolom pertama isi underscore field 1, kolom kedua isi underscore field 2, dan seterusnya sampai field ke N. Sedangkan untuk menampilkan data dari tabel, ini bisa seluruhnya. Bisa menggunakan select, tanda bintang. Tanda bintang di sini berarti all. Berarti jika kalian menggunakan tanda bintang ini, berarti kalian menampilkan seluruh data yang ada pada database kalian. Baru nama database-nya. Nah kan kalau untuk menampilkan satu persatu, bisa menggunakan select. Kalian bisa memilih, misalnya mau kolom 1, kolom 2, atau kolom 3, 4, dan seterusnya dari nama database kalian. Selanjutnya menampilkan isi-isi field tertentu dari tabel dengan memberi judul untuk kolom. Misalnya select nama kolom, misalnya kolomnya ini sekolah. Dengan judulnya apa nih? Kalian mau ganti jadi siswa atau apa sesuai dengan
ini yang kalian inginkan. Terus jangan lupa tulis dari mana kolom itu berasalnya. Saya dari sekolah atau kampus gitu, nama tabelnya. Sedangkan untuk memperbarui data tuh, kita bisa menggunakan update nama data baru where kondisi. Kondisi ini contohnya misalnya ini. Contohnya itu select tanda bintang atau al from nama tabel atau nama tabel where, di mana tabel itu dia diletakkan serta ID. ID-nya tuh berapa? Misalnya ID 1 berarti tabel yang muncul tuh tabel dengan ID 1 saja. Yang lainnya tidak akan dimunculkan. Selanjutnya untuk menghapus isi data. Menghapus keseluruhan isi data tuh bisa dengan delete from table. Misalnya delete from table. Itu untuk menghapus keseluruhan. Dan kalau untuk menghapus sebagian, delete from nama tabel. Kondisi. Kondisi ini bisa kalian ganti ID. Misalnya kalian memilih ID 1, berarti tabel yang terhapus itu tabel yang memiliki ID 1. Nah, seperti itu. Untuk pengaplikasian dan cara pembuatannya secara langsung, mungkin bisa disampaikan oleh Kak Arif Fikri. Kepada Kak Arif, saya silakan. Mantap Kak Okta. Kayaknya ribetnya database-nya ya. Sebenarnya database-nya simple sih. Apa Kak? Mau share screen, Arif? Iya Kak, mau share screen saya Kak. Oke, saya kasih. Izin share screen ya. Kayaknya database tadi cak ribetnya penjelasan mereka Kak. Sebenarnya database itu mudah sih. Tidak ribetnya kan. Tapi udah pada install exam belum nih? Kalau belum nih silakan install, karena habis ini materi-materi selanjutnya itu kita tuh perlu exam ini. Kita langsung praktik cara membuat table database. Nah, di sini ada exam. Di exam ini kita tuh cuma pakai Apache sama MySQL. Silakan jalan ke. Nah, kalau sudah jalan, backgroundnya ini warna hijau. Oke, silakan ini selanjutnya buka web browser kalian. Bebas sih nak pakai Apo, Mozilla atau Microsoft Edge. Sini kakak pakai Chrome. Kalau sudah, silakan ketik di URL ini localhost /php myadmin. Nah, di sebelah kiri ini ada tampilan nama-nama database. Kalau kita nama database baru, pencet new ini, new, terus nama database. Nah, nama database ini bebas. Usahakan nama database itu huruf kecil semua. Usahakan jangan pakai spasi. Kalau nak pakai spasi itu ganti pakai underscore. Kita contoh buat nama database ini buat learning. E-learning apa? Elektro sudah. Learning beda Create. Ini biarlah ini. Langsung create Nah, di sini ada nama tabelnya. Nama table tadi basing juga sih. Nah, label komik, film apa sesuai dengan tema website kalian. Sini misal kakak buat table film apa Nah, kolomnya berapa kolom dibutuhkan tadi untuk buat film ini. Ada misalnya di film tuh ada siapa baik. Rip. Iya. Pakai bahasa Indonesia balik, mungkin teman-teman ada yang kurang ngerti. Iya, maaf deh. Oke. Nah, di sini ada nama table. Nama table ini bebas ya dek. Bebas sih nama apa film. Kalau film kan dalam film tuh mungkin ada sutradaranya siapa, judul film itu, rilis kapan film itu, terus ya itulah berapa sih minimal tuh kita buat 5 beda Nah, kalau sudah tuh langsung buat pencet go ini. Go. Nah, di sini biasanya pertama tuh pasti ID dulu. Kenapa ID? Karena itu untuk ngurut di database kita, Ini ada ID. ID ini tipe datanya biasanya itu integer. Integer itu angka bulat. Pecahan angka bulat lah, bulat. Ini untuk isinya tuh kita kosong B, karena kalau kosong tuh berarti maksimal. Maksimal itu 11 kalau nggak salah.
Untuk ini tiba-tiba. Nah, di sini ada AI sama auto increment. Auto increment tuh kalau kita nambah ke data baru, dia tuh auto nambah nomor ID kan 1 gitu. Kalau kita nambah ke data selanjutnya auto jadi nambah 2, 3, 4 gitu. Kita centang AI ini. Nah, primary key. Primary ini adalah yang jelas ke Kak Ilda tadi. Dia tuh tidak boleh sama, gitu. Ada uniknya lagi, perbedaannya gitu. Selanjutnya ada, nah kedua ini mungkin bisa diisi judul filmnya, kita ketik judul be. Biasanya judul tuh tipe datanya parchar. Yang parchar nih karakter panjang maksimal karakternya itu 255 kalau nggak salah. Terus ini kosong be. Selanjutnya itu ada sutradaranya siapa? Sutradaranya. Untuk sutradara ini tipe datanya parchar juga. ICB 255 juga, 255. Terus selanjutnya kosong be. Terus ada mungkin sudah sutradara tuh ada, kalau di film tuh tahun rilisnya ada rilis tahun berapa gitu. Parchar si 255. Ini judul sutradara rilis apalagi ya. Sampul ya gambarnya. Sampul dari film tadi ICB parchar 255. Nah, kalau sudah kayak gini terus pencet save. Tekan save. Nah, agak tampil apa yang kita buat tadi. Terus kalau kita nak nambah ke data dalam database ini, pencet tekan insert ini. Terus untuk ID dikosongi aja karena lagi auto terisi sendiri. Nah, judul film mungkin kakak sudah gambar. Ini judul filmnya mungkin Endgame, Infinity War gitu. Avenger. Sutradaranya mungkin bagas sih, Okta. Rilisnya 2016, 18. Gambarnya, nah untuk gambar ini kita tuh ingeti nama file ini, endgame.jpg. Terus endgame. Nah, mungkin nambah ke data kedua lagi, bisa ini kita ngambil sampul dari ini be, Infinity War. Sutradaranya silakan isi masing-masing, mungkin boleh 2016. Gambarnya, nah ingat untuk gambar lagi, nama gambarnya coba. Nah, kalau sudah terisi galau, pencet go ini. Nah, nanti tampil yang kita istilahkan Avenger Endgame, sutradaranya Okta, rilis 2018, gambarnya endgame.jpg. Nah, kalau sudah kayak gini terus diapain Kak? Nah, mungkin di sini kalian belum belajar ya tentang PHP, mungkin belum masuk ke PHP ini. Jadi mungkin kakak akan pakai PHP untuk menghubungi database ini dengan codingan kita. Nah, kalau kalian sudah install exam, itu tuh tergantung kalian mau nyimpan di mana, di D atau di C. Kalau di C itu biasanya di Windows ini, terus di folder exam. Biasanya kalau mau buat website itu di htdocs untuk buat file website untuk project untuk selanjutnya.
bikin kayak buat file baru, folder baru. Nama foldernya tuh latihan. Nah, latihan. Terus di sini tuh udah tampil localhost / latihan. Nah, karena kan belum buat file PHP-nya, jadi sini kosong, belum ada filenya. Kita tuh buat dulu filenya, buat codingannya. New, save dulu. Nah, untuk ngesetnya ini di tempat kalian install exam tadi, di D atau di C. Kakak kan di C, taruh juga di exam, htdocs. Nah, folder yang kakak buat tadi di latihan, isi namanya latihan 1. Untuk ekstensi filenya tuh kita pakai ekstensi PHP. Save. Sebelumnya kakak di sini cuman simple sih codingannya, tidak pakai CSS, cuma nak nampil ke data yang dari database tadi, ke codingan kita, ke website kita buat tadi. Nah, kita buat dulu tag HTML di sini. Dah, sesuai judulnya. Di atas tag HTML ini kita buat tag PHP. Menghubungkan ada sintaks namanya tuh function, namanya mysqli _connect. Nah, dalam function mysqli _connect ini ada 4 parameter. Yang pertama, host yang kita pakai tadi, yaitu localhost. Ketik localhost, terus koma. Nah, selanjutnya untuk parameter kedua ini yaitu username dari database kita tadi. Tadi Kak Elda sudah jelaskan kalau username tadi itu root. Selanjutnya itu password database. Nah, untuk ingin install exam, password database itu di 0IB. Kalau untuk install MAM maupun yang pakai MacBook, itu passwordnya root juga. Jadi kakak kan pakai exam, jadi 0IB passwordnya. Selanjutnya itu nama table, nama database tadi yang kita buat. Nama database kita tadi kan e-learning. Nah, e-learning ini. Jadi tulis nama database tadi e-learning. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau sudah itu kita tuh query data tadi, ngambil data yang di database e-learning tadi, yaitu table film tadi. Table film ini. Ada namanya function lagi itu mysqli query. Nah, dalam function mysqli query ini ada 2 parameter. Parameter pertama tuh jala ini, terus parameter kedua tadi yang jelas ke Okta tadi, yaitu select bintang from tadi. Terus nama table tadi, nama table kita tadi kan film ini. Jadi copy ini ke dalam sini. Karena ucapnya ini kan panjangnya nama dari copy, misal ada salah ngapus galau, nak diulang galau kan. Kita jadikan variabel masukkan dalam variabel. Hapus ini. Jadi ini variabel, dia tuh pakai $. Nama variabel itu bebas, mau variabel Okta sama dengan. Nah, jadi kita tidak perlu copy ini sebanyak ini, cuman masuk ke variabel ini Okta, koma. Nah, selanjutnya itu select bintang from tadi, select, ambil semua data yang di table film. Usahakan untuk select bintang from ini pakai huruf kapital semua, karena bisa sih huruf kecil semua. Kalau huruf kecil semua tuh kalau kita salah buat nama table, dia tuh nggak kelihatan kesalahannya.
nama table kita tadi yaitu film. Nah, untuk nama table boleh huruf kecil. Oh iya, jangan lupa. Nah, sudah. Ini juga jadi ke variabel juga bisa. Variabel misal variabel result apa hasilnya, hasil dari query tadi. Nah, sudah. Di sini kakak get mode table. Table simple tidak pakai CSS. Mana table ini? Cell spacing. Border. Bordernya itu 1. Cell paddingnya 0. Cell spacing 10. Oke deh. Nah, lah tampilkan yang kita buat tadi. Bagian 1.php. Silakan buka. Belum tampil ya, belum, masih kosong. Kita buat table mulai. Buka tag tr, terus tag th. Th ini untuk judul dari table itu. Misal gitu tadi kan nomor dulu. Terus habis judul mungkin gambar sampul dari film itu gambar. Selanjutnya itu tadi ada judul. Selanjutnya ada tahun rilis tadi, rilis. Kalau lupa boleh buka ininya, rilis sama sutradaranya. Oke, save dulu, dicek. Nah, udah tampil salah ini. Sekarang cell paddingnya 10, cell spacingnya 0. Nah, udah benar. Coba buka tag tr lagi. Tag td. Butuh kita butuh 5. Nah, gimana sih cara masukin data ini ke dalam table ini, data ini sendiri ke dalam table ini? Disinilah caranya tuh. Itu buka tag php. Ada namanya sintaks while. Terus ini buka kurung, tutup kurung. Di sini kita buat variabel baru. Mungkin variabel baris lah atau row. Row sama dengan. Nah, di sini ada namanya 4 cara mengambil data dari database itu. Yang pertama itu ada mysqli underscore patch array. Kita pakai yang asok beda ya. Oh ya, untuk file ini taruh di bawah sini, bawah tag tr ini. Ini salah ini. Nah. Patch. Kita pakai ini yang asok. Nah, dalam function mysqli fetch asok ini ada parameter ini, parameter result ini.
Jadi kita tidak perlu panjang-panjang copy ini, cukup ketik variabel ini, Bang. Jadi $result. Nah, yang lupa kalau kita buat PHP while ini di bawahnya buat tag PHP and while. Oke, save dulu. Tampil ya, karena belum kita ambil datanya. Di sini awal ini kan nomor. Ngapa kita enggak? Apa kita ambil ID, apa nomor baru? Ngapa kita enggak ambil ID, be? Coba kita buat ambil ID, be. TD. Kat sini tag PHP echo. Sebenarnya langsung ke sih. PHP $row. $row ini dolar baris yang ini tadi. Terus kurung kurawal ID. ID ini tadi. Terus selanjutnya PHP row gambar. Oh iya. Salah. Untuk gambar kita buka dulu tag image img. Source-nya img/. Nah, untuk img tadi kita taruh di folder mana? Nah, di folder. Nah, kakak belum masih gambarnya ya. Jadi ini ada kakak ada gambar ini. Kakak masih folder img ini ke dalam folder latihan ini. Buat img/nama gambar php row gambar. Nah, selanjutnya itu judul $. Judul row $release php row Nah, kita save ya. Apakah akan tampil data yang kita buat tadi di halaman website kita? Nah, datanya udah tampil. Terus gambarnya kebesaran ini. Kita atur dulu gambarnya. Buat 75. Nah, data yang di database ini sudah tampil di halaman website gitu. Kalau kita ngapus data yang pertama, karena gitu kan tadi nomor ini pakai ID. Kalau kita hapus database ini, hapus saya delete. Nah, nomor ini tidak berubah dia, tetap nomor 2 jadi. Jadi tidak disarankan pakai ID. Atau di sini buat tag baru, atau buat variabel baru, variabel i, php phpp. Nah, mungkin kalian belum tahu atau namanya cara permudah lah. Misalnya kita ngetik php muncul kayak ini, kayak gini. Ada lagi, nanti kalian belajar di pas C4. Sini buat variabel i sama dengan 1. Di $row ini kita ganti ID ini kita ganti kan. Di row ini kita ganti php $i. Jangan lupa di pojok and while, bawah and while ini kasih php $i++. Nah, dia nomor ini berubah jadi 1. Nah, sudah kan? Nah, cara gimana sih nambah ke data lagi? Mungkin kita buat data, nambah ke data lagi. Kita mencet insert. Ini judulnya bebas sama masing-masing. Saudaranya masing. Gambarnya kita ngambil gambar Tor lah ya. Tor.jpg.
Untuk data kedua masing-masing boleh. Terserah sih gambarnya. Kita ngambil gambar Dr. String ya, Dr. Stephen. JPG. Kalau sudah pencet go, kita refresh halaman website ini. Nah, untuk gambar salah ini. Refresh. Nah, udah tampil kan? Nanti C4 kalian tuh belajar cara ngapus data ini, nambah ke data. Tidak perlu lagi dari sini, langsung dari website ini di C4. Mungkin sekian dari kakak. Mungkin kalian juga belum masukkan ke PHP, materi PHP mungkin penting lah jadi kalian tuh mesti jadi materinya. Udah, ya belajar ya. Sudah sekian dari kakak, saya kembalikan kepada Kak Caca. Terima kasih. Kalau penting tanya baik kakak. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Arif, Kak Hilda, dan Kak Okta untuk penjelasan dari materi database. Mungkin Kak Adit mau nambahin nih. Boleh Kak Adit dipersilahkan. Nah, oke. Nah, makasih Caca atas waktunya. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah mulai pusing ya, udah masuk database. Nah, jadi intinya secara garis besarnya database itu tuh apa ya? Tempat kita menyimpan sebuah data. Nah, jadi database itu nggak bisa menyimpan sebuah file. Nah, jadi dia cuma menyimpan sebuah tulisan aja, sebuah data-data. Nih, kalau case-nya, kasusnya di sekolah nih, di sekolah SMA nih misalnya. Nah, itu kan kalau di sekolah kan kita punya banyak apa ya? Ibaratlah kertas-kertas nih, informasi-informasi mungkin akta kelahiran dari semua murid kayak gitu kan. Mungkin lagi ya, data-data guru kayak gitu. Nah, itu semua itu sebuah data. Nah, jadi sebuah database itu dalam lingkup yang besarnya kayak gitu. Nah, jadi sebuah database itu misalnya sekolah tadi nih. Jadi database-nya sekolah. Oke, sampai sini paham nggak kalian? Coba bilang dulu, paham nggak? Lanjut, Kak. Oke. Jadi database itu sebuah sekolah nih. Jadi di dalam database itu ada yang namanya tabel. Nah, jadi tabel itu fungsinya untuk mengelompokkan aja. Jadi dari misalnya tadi dari sekolah nih, kan misal ada murid kelas SMA ya, kita bicara di SMA murid kelas 10, kelas 11, kelas 12 nih. Nah, jadi fungsi dari tabel di dalam sebuah database itu untuk mengelompokkan. Jadi nanti ada tabel misalnya kelas 10, nanti ada tabel kelas 11 gitu dan 12. Nah, mungkin nanti akan ditambah juga tabel satu lagi untuk si guru, untuk mengelompokkan si guru tadi. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, paham ya. Nah, jadi tadi kan di dalam sebuah database itu ada sebuah tabel. Nah, di dalam tabel ada juga nih yang namanya data. Data-data itulah yang nanti kita simpan. Nah, jadi misal di kelas 10, di kelas 10 ya. Di kelas 10 itu misalnya ada semua data murid kelas 10, data personal aja nih. Misalnya ada nama dari siswa tersebut. Terus ada apa lagi? Tempat tanggal lahir. Kayak gitu. Sama satu lagi misalnya umur nih. Nah, jadi di dalam tabel itu ada bentar.
Nah, ini kakak apa ya? Kakak lagi lagi megang project dari Pak Dekan. Nah, ini lingkupnya itu Fakultas Teknik nih, dari Fakultas Teknik kita ini. Nah, jadi kakak ada yang namanya user. Nah, jadi di dalam sebuah tabel user ini nanti ada banyak nih data-data yang data-data user kan, user itu kan orang, anggap aja. Nah, jadi data-data user di dalam Fakultas Teknik itu kakak udah ada. Jadi nih nama-nama dosen nih misalnya. Nah, jadi ini adalah sebuah apa ya, data di tabel user. Nah, jadi ada yang namanya full name, namanya. Nah, jadi dosen itu ada nama. Jadi ada namanya, terus ada gelarnya, terus ada kalau kita itu NIM, kalau dosen itu nomor induk dosen nasional kalau nggak salah. Nah, jadi ada nomornya, terus ada NIP, ada email. Nah, jadi kita menyimpan semua data-data itu, data-data personal dosen itu di dalam sebuah database ini. Nah, dari database ini, ya, nanti kita dari database ini nanti bahasa pemrograman apapun, misalnya tadi kita pernah belajar JavaScript ya. Nah, nanti selanjutnya belajar PHP nih. Nah, nanti si pemrograman itu nanti terhubung nih. Misalnya sebuah pemrograman itu akan mengambil semua data yang ada di database di sini kayak gitu. Jadi saling berhubungan kayak gitu. Jadi bahasa pemrograman itu akan mengambil data-data yang diperlukan kayak gitu. Kita udah belajar tentang array. Nah, jadi array itu kayak gini nih, satu baris itu array. Jadi dia sekumpulan data, yang lingkupnya apa ya, khusus kayak gitu. Jadi ini array dari Pak Hasan Basri ini. Jadi di dalam array Pak Hasan Basri itu ada nama dia, ada gelar dia, dan mungkin kayak si admin nih. Kalau si admin nggak ada gelarnya kayak gitu. Nah, jadi ini yang dinamain array ini. Nah, tadi kalian belajar apa ya? Select. Nah, MySQL ini adalah sebuah bahasa pemrograman juga. Tapi dia udah dipermudahkan karena ada PHP MyAdmin ini. Jadi tadi kan ada select $from. Nah, dia itu dari sini. Jadi kita bisa milih mau ngetik aja atau mau ngoding, ngetik pakai bahasa MySQL atau pakai langsung tabel kayak gini gitu. Nah, kalau kebanyakan sih memang pakai tabel aja sih kalau biar lebih mudah ya, biar gak pusing-pusing secara ngoding kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman udah paham belum kira-kira gambarannya? Paham, Kak. Paham ya? Jadi secara umum tempat menyimpan data kayak gitu, udah. Terus kita bisa, misal nih di sekolah ya, kan ada dokumen-dokumen, misalnya kelulusan nanti ada bukti kelulusan. Nah, nanti kita bisa bisa buat baru kan, mungkin untuk teman-teman tahun ini nih misalnya lagi kelulusan. Nah, kita bikin dokumennya kan kalau di sekolah pakai kertas gitu kan. Nah, jadi kalau di database ini kita nginput, kita masukin aja, jadi nggak perlu kertas, jadi semuanya tersimpan di dalam database kayak gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari kakak ya. Mungkin kalian itu minimal harus tahu gimana analoginya aja. Gimana peran database ini untuk ya kita memasukkan data, terus mungkin nanti kita mau menampilkan data itu kembali. Nanti kita belajar gimana sih cara input data lewat bahasa pemrograman. Tadi kan kita input secara manual melalui
PHP-MyAdmin ya. Nanti kita di bahasa pemrograman PHP nanti kita belajar gimana sih cara menginput sebuah data kayak gitu. Nanti misalnya gimana cara kita dari HTML nih. Dari HTML tadi kan ada per baris-baris itu kan ada misalnya ada namanya si Kizam, ada si Danu. Nah, nanti itu kan hanya 2 aja. Nah, gimana kita menampilkan ribuan data? Gimana? Mungkin Kizam nanti mau ngetik nih pakai HTML, ngetik 1000 baris kayak gitu. Nah, nanti ada cara cepatnya kita pakai bahasa pemrograman PHP, kita nampilin semua data itu secara cepat kayak gitu. Nggak perlu ngetik ribuan baris kode, bahkan cuman 10 kode aja udah bisa nampilin banyak data kayak gitu. Kira-kira paham ya? Paham nggak? Oke. Kayaknya udah sih gitu aja. Boleh Caca? Oh, oke, baiklah. Terima kasih Kak Adit. Nah, mungkin buat adik-adik nih masih ada yang bingung. Boleh nih bertanya sama kakak-kakak mentornya. Silakan ya, Mbak, adik-adik. Ada yang mau tanya nggak? Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Rehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Karisma dari kelas B Indralaya. Izin bertanya, Kak, apakah PHP ini bisa juga diberi perintah gitu, Kak? Oke. Jadi nanti PHP ini sama kayak kita kemarin belajar JavaScript nih, ada variabel. Nah, jadi kakak mau tekanin lagi ya. Jadi JavaScript, PHP itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau HTML, CSS kemarin bukan bahasa pemrograman. Karena apa? Karena syarat dari bahasa pemrograman itu dia bisa membuat variabel. Kalau di HTML kan kita nggak bisa bikin variabel tuh. Nah, kalau di JavaScript sama PHP itu bisa dia bikin variabel. Terus dia bisa melakukan perulangan. Jadi dalam kalau kita mau ngetik 1000 baris nih. Nah, kalau pakai HTML kan kita manual nih. Nah, kalau pakai JavaScript dan PHP itu ada namanya perulangan atau pengulangan. Kita mengulangi baris-barisnya kayak gitu. Jadi kita bisa mengulangi sebanyak mungkin semau kita kayak gitu. Jadi bisa 100 mau kita tampilin semua datanya kayak gitu, bisa itu. Jadi cuma beberapa baris nanti bisa diulangi kayak gitu. Jadi ada data satu nih misalnya si Danu, namanya Danu, mau kita tampilkan di website sebanyak 1000 kali. Nah, kalau HTML kan kita copy paste. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu bisa sekali banyak kayak gitu. Nah, jadi itu jadi JavaScript dan PHP bisa juga dikasih fungsi atau perintah. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi setiap bahasa pemrograman itu bisa membuat variabel, perulangan, apalagi ya, bisa if else statement. Nah, itu jadi bahasa pemrograman. Banyak sih syaratnya kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak, Rehan? Menjawab, Kak. Menjawab. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, bentar ada yang nanya nih. Siapa nih? Si Habil Adinata, Kak izin bertanya, itu untuk PHP-MyAdmin ya, aksesnya dari Chrome ya Kak. Lalu untuk SAM itu fungsinya apa? Nah, jadi untuk mengakses PHP-MyAdmin ini membutuhkan aplikasi SAM tadi. Jadi SAM ya, ini ya SAM ya. Nah, jadi SAM ini umumnya bisa digunain di Mac, di Linux, di Windows. Nah, mungkin yang pakai MacBook ya, bisa juga download Mac ini. Nah, ada yang namanya WAM. Ada yang namanya WAM, ada yang namanya LAM kayak gitu.
Jadi ada 3 aplikasi nih. Ada XAMPP. Nah, jadi kakak jelasin dulu ya. AMPP-nya dulu ya, AMPP. Nah, A-nya itu Apache. M-nya itu MySQL, P-nya itu apa ya? P, kakak cuma tahu 1 P cuma. Nah, satunya lagi lupa. Kalau P-nya satu itu Perl kalau nggak salah. Nah, terus yang X ini apa maksudnya? Nah, jadi yang X ini menunjukkan bahwa aplikasi ini, software ini bisa digunakan di berbagai apa ya, sistem operasi. Bisa digunakan di Windows, bisa digunakan di Mac, bisa, terus di Linux bisa. Jadi dia bisa jadi melingkup semuanya. Nah, ada yang namanya WAM nih. WAM ini Windows, jadi dia cuma bisa dipakai di Windows kayak gitu. Jadi kita pakai, terus ada lagi yang namanya LAM, itu Linux, Apache, MySQL, dan lain-lain. Nah, jadi kita pakai SAM biar semuanya seragam. Mungkin ada yang teman-teman pakai Mac juga ya, jadi bisa pakai SAM juga nih, kayak gitu. Jadi untuk mengakses PHP MyAdmin ini ya, dia pakai MySQL ini nih. MySQL. Jadi kita start, nanti diketik aja nih localhost PHP MyAdmin nama URL-nya. Nanti masuk ke server kita sendiri kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak? Si Habil. Cukup Kak, terima kasih banyak sudah menjawab. Oke, sama-sama. Oke, ini ada quotes dari Rabbani. Apa dia? Oh, bukan ya. Oke, dari Agung, Kak izin bertanya. Jadi secara analogi, fungsi database ini untuk mempermudah kita buat copy data ke codingan, biar gak ribet buat data secara manual di codingan Visual Studio Code. Benar, salah satunya itu ya. Nah, jadi ada data yang kita apa ya? Kita butuh simpan kayak gitu. Terus ada juga yang cuma kita copy sementara aja kayak gitu. Nah, ada suatu kasus nih kayak gini. Nah, database itu misalnya kita mau login nih. Mau login itu butuh username dan password. Nah, jadi ketika kita login itu nanti kita register dulu nih ya. Registrasi kita daftar dulu nih di websitenya. Nah, nanti ketika setelah daftar, data kita itu disimpan di dalam PHP MyAdmin tadi, di dalam database. Nah, ketika udah kita simpan nih, kita coba login nih. Nah, ketika proses login itulah, si bahasa pemrograman itu manggil nih. Dia manggil si database ini. Misal, username-nya si Ilham nih, password-nya Ilham Ganteng misalnya. Nah, nanti si bahasa pemrograman ini manggil dulu nih, manggil si database-nya tadi, si PHP MyAdmin. PHP MyAdmin, tolong dong cariin username-nya Ilham, terus password-nya Ilham Ganteng. Nah, nanti dia minta bantuan ke PHP MyAdmin ini. Nah, nanti PHP MyAdmin ini mencari dulu nih, cari dia ada nggak data yang tersimpan di aku ini yang namanya Ilham kayak gitu. Nah, nanti dicek kalau ada dan passwordnya sama yang diinput si Ilham, nah nanti dia baru masuk ke website. Kalau nggak sama, dia nggak bakal masuk kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Jadi apa ya? Jadi bukan cuma untuk copy data ke codingan ya, jadi menyimpan data juga kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak si Agung? Paham Kak, sudah ngerti Kak. Oke, mantap. Oke, ada yang nanya lagi ini. Si Bang Rey. Oke. Bang Rey ya. Izin bertanya Kak, software yang digunakan untuk belajar database ini hanya SAM dan kode editor ya Kak. Terus apakah tabel yang telah dibuat di PHP dapat dihias Kak? Terima kasih. Oke. Jadi untuk belajar database ini cuma pakai SAM tadi ya. Pakai SAM tadi, pakai yang fitur MySQL-nya.
kayak gitu. Jadi untuk menyimpan data aja. Nah, untuk kode editor ya ini untuk bahasa pemrograman ya. Kalau secara murni MySQL-nya aja nggak perlu pakai kode editor. Tadi kita pakai kode editor itu karena mau menampilkan datanya. Tapi kalau nggak mau berhubungan dengan website nih, bisa pakai PHP MyAdmin aja kayak gitu. Terus apakah tabel yang telah dibuat di PHP dapat dihias, Kak? Bisa. Jadi tabel yang dibuat di PHP itu dapat dihias dengan menggunakan CSS yang kita belajar kemarin. Jadi PHP dan HTML itu jadi PHP itu membutuhkan PHP itu kalau mau ditampilin ke website minta bantuan ke HTML juga gitu. Oke, kira-kira menjawab nggak Bang Ray? Dit, Ya. izin nambahin ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk belajar database ini butuh PHP atau aplikasi khusus database yang sering digunakan tuh namanya DataGrip, tapi itu premium atau berbayar. Nah, itu aja sih. Udah ya. Udah kira-kira menjawab nggak nih Bang Ray? Siap Kak, makasih Kak. Oke, siap. Ada lagi nggak yang mau nanya? Gak apa, nanya aja. Izin bertanya, Kak. Oke, Perkenalkan, nama saya Ananda Zafira dari kelas A Indralaya. Mungkin agak keluar dari materi database tadi, Kak. Yang di codingan sama ke Okta tadi kan ada yang pakai I++ itu, Kak, atau increment itu. Nah, jadinya kan di tabel tadi tuh dia berulang-ulang kan, Kak, angka satunya. Nah, maksudnya kalau misalnya kita tuh tetap nambah nilai, tapi bukan nilai satu itu, tetap sesuai urutan 1, 2, 3, kayak itu, Kak. Gimana, Kak? Terima kasih. Bentar. Coba ulangin lagi. Mau nambah nilai kayak gimana itu, Sinanda? Yang di tabel tadi kan, Kak, angkanya kan bertambah, tapi tetap 1, 1, kayak itu. Tadi tuh yang pakai I++ tadi. Ya. Nah, kalau misalnya dia bertambah, tapi sesuai urutan, maksudnya ya bertambahnya 1, 2, 3, bukan diulangi lagi satunya tuh, gitu, Kak. Oh, tadi ini ya. Tadi siapa tadi yang presentasi yang satu. Nah, jadi ya, bentar nih. Oke, Kak jawab pakai ini ya. Nah, jadi tadi for each ya. Pakai apa tadi? While ya. Perulangannya itu ada banyak ya. Ada while, ada for each, ada for. Jadi pakai while ya. Nah, jadi pakai while ya. Nah, jadi dia mengurangi data misalnya. Ini kakak anggap aja data ya. Aduh. Nah, jadi tadi ada yang namanya I ya, $I ya. Jadi variabel ini namanya variabel I. Nah, variabel I ini sebenarnya bisa kita ganti aja jadi nomor, gitu. Variabel nomor nih. Bentar. Susah sih pakai ini. Bentar. Ngetet aja lah. Nah, kayak gini kan tadi si while-nya ya. Aduh. Tidak pakai ini pula. Aduh. Bentar ya, guys. Bentar, mau klarifikasi. Ya. Nah, jadi, untuk yang while tadi, Kak Arifnya tuh salah codingan.
ada yang bagian yang salah. Jadi seharusnya itu bisa bertambah kok. I plus plus itu berarti nilai dari itu ditambah satu kan. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Adit untuk lebih jelas. Nah, misalnya kayak gini nih ya. Nah, jadi ada tabel tadi while-nya kayak gini, anggap aja ini tabel ya. Anggap aja ini tabel ya. Nah, jadi misalnya si Arif nih. Si Arif namanya. Si Nanda aja, Nanda. Nah, jadi misalnya ini kakak mau tampilin ya. Nah, jadi misalnya di dalam data ini ada 10 data nih, ada 10 data, 10 data. Nah, jadi si while ini jangan pakai while lah. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, jadi si while ini nanti dia bahasa pemrogramannya itu ngaksesnya dari atas dulu ya. Terus si I sama dengan 0. Oke, katanya. Nggak ada perintah apapun kecuali cuma mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, jadi si while ini nih, ada 10 data nih. Nanti dia diulang. Oke, data pertama dulu. Data pertama si Nanda ditampilin. Kayak gitu ya. Nah, nanti ini ada nomor nih, misal anggap aja nomor $. Kayak gini aja. Gimana ya? Bentar ya. Bentar. Oke.
Oke, nih misal udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Kelihatan. Udah, Kak. Udah. Oke, kakak rapiin bentar ya. Ini nomor. Untuk aja ini begini. Oke, jadi anggap aja ini ya. Ini kakak punya tabel nih. Punya tabel. Ini judulnya ya, nomor, nama, umur, unit nih. Nih, misalnya kakak mau nampilin si Nanda ini, si baris Nanda ini banyak nih. Oke, jadi yang di baris Nanda nih yang mau kakak ulangin. Jadi kita pakai while aja. Misalnya mau ngulangin berapa kali nih? Misalnya mau ngulangin 10 kali nih. Kita bikin dulu variabel nih, misalnya ulangin berapa kali? Ulangin 10 kali. Nah, terus ketika ulangin itu ya, bentar. Oke, ketika ulangin itu lebih dari 1, oke, kayak gini ya. Jadi kita punya variabel ulangin nih. Kan udah paham variabel kemarin di JavaScript. Nah, jadi di dalam ulangin ini ada 10. Jadi 10 ya, ada 10. Nah, while. Jadi perulangannya selama ulangin itu lebih dari 1, tampilin ini kayak gitu. Paham nggak? Selama nilai ulangin ini lebih dari 1, tampilin yang ini. Kalau ulanginnya kurang dari 1, nggak usah ditampilin kayak gitu. Nah, jadi kan kalau bahasa pemrogramannya nanti while nih, while ulangin ya. Nanti dia ngecek dulu. Ulanginnya berapa? 10 nih. 10 itu lebih besar dari 1 nggak? Coba jawab, siapa yang tahu? Iya, Kak. Oke, nah ketika kondisi itu terpenuhi, 10 kan lebih dari 1, benar berarti. Nah, ketika benar, dia ngeprint yang ini nih. Oke, nah ini kan habis nih, habis. Terus dia ngulangin lagi while-nya, ulangin kurang lebih besar dari 1. Tadi kan ulangin masih 10 nih, masih tetap 10 kan, kita ngapa-ngapain, bener nggak? Maksudnya, Kak? Nah, nanti dia setelah while ini kan perulangan. Jadi dia mengulang lagi kayak gitu. Jadi ketika dia tadi yang pertama ulanginnya 10. Ulanginnya 10 memenuhi 10 lebih besar dari 1. Nah, dia menampilkan ini nih. Dari atas ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Habis nih while-nya, ada tutupnya. Tutup dari while ini. Dia kembali lagi, ngecek lagi dia kondisinya. Ulanginnya. Nah, jadi ini akan berulang-ulang terus sampai habis. Nah, karena perulangan ini nggak ada habisnya, jadi kita perlu sesuatu nih untuk memberhentikannya kayak gitu. Nah, ketika
di bawahnya kita bikin lagi nih. Ketika di akhir ulanginnya kita kurangin 1 dong. Ulangin itu kita variabelnya ulangin dikurang 1. Nah, jadi tadi kan 10. Pertama nih 10 ya. 10 lebih besar dari 1. Oke, masuk ke sini, ke sini ditampilinnya, masuk ke sini nih. Kita bikin variabel baru lagi. Aku mau update ulanginnya. Variabel ulangin ini aku mau update. Jadi ulangin dikurang 1 gitu. Jadi 10 dikurang 1. Jadi 9 dia nih. Paham nggak? Jadi 9 nih. Jadi 9 kali ngulangin. Bentar, jadi 9 ya dia. Oke, jadi 9 dia ketemu nih tutupnya. Ketika udah tutup, dia kembali lagi dulu ke atas. Kembali ke atas ke while-nya. Dia ngecek lagi, ulanginnya tadi udah berubah belum? Udah berubah ya? Kan kita udah kurangi jadi 9 ulanginnya. Paham nggak? Jadi ngecek lagi nih, 9 lebih besar dari 1. Masih nih. Di printnya lagi, terus ulanginnya kita update lagi. Dari yang semulanya 9, kita kurangin 1. Jadi 8. Terus sampai nilainya 1 nih. Ketika 1, misalnya ini 2 ya. Udah 2 dikurang 1. Jadi 1, terus dia ngecek nih. Ngecek 1 lebih besar dari 1. Benar atau enggak? Salah kan? Nah, jadi dia udah stop, dia baru ketika ini tidak memenuhi lagi, dia langsung ke sini, ke bawah kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Nah, jadi kira-kira yang akan tampil data ini berapa baris? Coba satu orang. 9. Oke, ada yang 9. 10 baris, 10 baris. Ada yang 10. 10, Kak. 10 Kak. 10 Kak. Yakin 10 9 itu. 9 1 Kak. Kak. Oke, 10, Kak. kita lihat ya. Mila. 81. Bener Kak, aku 1 Kak. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Makasih. Alhamdulillah. Diam dulu. Ini kakak bakal jawab pertanyaan dari Nanda. Tadi kayak gini kan Nanda? Ada satu kayak gini ya? Bener gak? Iya, benar, Kak. Oke, benar. Nah, oke ya. Jadi kita bikin lagi nih. Namanya bikin variabel baru nih. Kita bikin variabel baru namanya nomor. Nah, nomor ini mau mulai dari mana sih Nanda? 1 nih misalnya ya. Oke, 1. Nah, si 1 ini ya. Nah, nanti ketika di while ini, dia ngecek dulu nih. Yang tadi ya, 10 lebih besar dari 1. Benar. Nah, nanti kita mau nampilin yang ini nih. Yang nomor ini. Jadi, kalau nampilinnya kayak gini. Nomor. Nah, ketika yang pertama nih 10 lebih besar dari 1. Nanti dia nampilin nomor. Nah, nomor ini berapa? 1 nih ya. 1. Pertama ya, yang awal pertamanya itu 1. Terus dia ngeprint Nanda, terus 17 Unsri. Nah, terus dia dikurangin nih. Dikurangin. Nah, kita bikin lagi nih. Ketika diulangin terus, mau nambah nih ya nomornya tadi. Mau nambah, jadi nambah 1 kayak gitu ya. Nah, jadi nomornya itu kita tambah nih. $nomor tambah 1. Kayak gitu. Atau bisa juga yang kayak ke Arif tadi. Kalau mau nambah 1, dia pakai gini aja juga bisa. Nomor plus. Jadi dia nambah 1 kayak gitu. Terserah kalian mau pakai yang kayak gimana. Kalau kakak mungkin kayak gini aja ya, biar teman-teman ngerti ya. Nah, jadi gini. Jadi yang pertama nih, yang 10 deh. 10 lebih besar dari 1. Oke, benar. Dia nampilin nomor. Nomor itu karena belum kita apa-apain, masih 1.
Bener gak? Masih satu ya. Oke. Ketika ke bawah dia nemuin lagi nih nomor. Nah, nomor ini nomor yang baru. Jadi ini gak apa ya? Gak berlaku lagi karena udah ada yang baru. Udah gak berlaku, kita update. Nomor ini masih ngambil yang nomor yang kedua ini masih ngambil hasil apa ya? Isi dari nomor yang di sini. Jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Ini kan 2 nih hasilnya. Jadi disimpan ke nomor ini kayak gitu. Jadi nomor ini jadi 2. Ketika jadi 2, kita ngulangin lagi nih si while-nya. Oke, udah 9, ulanginnya jadi 9, lebih dari 1. Nah, dia nampilin nomor. Nomor tadi dari mana? Enggak lagi dari sini dia. Karena dia ngulanginnya daerah ini aja, daerah while ini aja. Jadi nomornya ngambil dari sini dia, ngambil yang sebelumnya. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham nggak? Paham, Kak, tapi kalau disuruh buat nggak ngerti. Robani yakin paham? Robani. Insya Allah. Insya Allah paham, Kak. Rabani ajarin. Nah, Ini lihat nih. Bener nggak? Bener nggak? Oke. Yakin pahamnya enggak? Sedikit baik, Kak. Oke. Iya, Kak. Paham, Kak. Agak dipelajari lagi, Kak. Yakin. Bismillah dulu, Kak. Dipelajari Insya lagi. Allah, Kak. Oke. Seperti aku mengenal dia, Kak. Oke. Minggu depan Robani ya yang jelas ya. Nah, kalau Setuju, Bani. Kak. Setuju. Ya, Oke, Rabani Kak. ajarin dong. Kali, Rabani. Kak. Aku, Kak, setuju. Bani Cawa, Kak, Bani Cawa. Oke, udah ya. Kayaknya udah sih. Udah ngerti ya. Yang kakak jelasin tadi ya. Paham ya? Insya Allah, Kak. Paham ya? Insya Allah, Kak. Dua ganjil kak ya? Apa? Jadi kalau plus 2 dia ganjil kak nomor? Plus 2 apa? Kayak nomor plus. Oh, yang nomor tadi. Dia ngeceknya kayak tadi dia ngeceknya. Iya. Yang mana nih? Yang nomor yang mana? Yang atas yang mana? Yang ini atau yang ini? Baris 14. Bawah. Plus 14 plus 2 ini. 24 itu iya. Yang ini 23 ya. Iya. Oke. Nah, nanti dia ngulangin lagi nih ya. Ulanginnya. Oke, while dulu ya. Ulangin ini berapa nilainya? 10 tadi ya. 10 lebih besar dari 1 nih. Oke. Terpenuhi, dia ngeprint dulu nomornya. Yang pertama itu ngambil dari atas, nomor 1. Oke. Terus dia ke bawah nih. Nomornya tadi berapa? Nomornya tadi 1 kan? Nomornya 1 ditambah 2. Jadi berapa? Jadi 3 nih. 3. Nah, nanti dia ngeprint ke atas lagi. Ulanginnya tadi. Jadi 9 lebih besar dari 1. Ngecek lagi nomornya 3. Nah, jadi kira-kira yang muncul apa nih? Nomornya berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. 4, 5, Ganjil. 3, 5, 7. 10, Nah, 11. oke, benar tadi. 3, Siapa? 5. Oke, benar. Coba kita lihat ya. Oke, benar nih. Lihat nih. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Insya Allah, Kak. Oke, paham ya. Oke, siapa tadi yang nanya? Yang nanya siapa tadi? Nopal ya, Nopal. Oke. Nggak ada lagi ya? Atau masih ada yang mau nanya nih? Robani. Oh, udah paham Robani. Nanti nanya ke Robani aja ya kalian. Iya, Pak. Baik. Siap, Kak. Nah, Hafiz ini apa ya? Kemarin websitenya bagus ya bikin. Masuk top 10. Tapi sayang dibantu fotonya gak tampil si Hafiz. Keliru kemarin, Kak.
Ada lagi nggak yang mau nanya? Sudah cukup, Kak. Cukup ya, lah ngantuk ya Habil. Lah ngantuk ya. Oke, oke. Iya, Kak. Oke, jadi tadi yang buka si Caca ya. Caca tutup, Caca. Udah keluar juga. Oke, kakak aja yang tutupnya. Makasih buat teman-teman 2021 udah hadir di pelatihan kita yang kelima ini tentang database. Oke, nanti kalian belajar lagi database, dan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke PHP. Nanti ada apa ya? Ada Kak siapa ya? Salman kali ya yang jelasin tentang PHP. Sama kok, sama kayak si JavaScript. Kita kemarin kan kalau variabel pakai var ya, var kayak gitu. Nah, kalau di PHP ini pakai dollar namanya nanti. Nah, nanti kalian banyak belajar PHP dengan Kak Salman nanti ya. Oke, Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, makasih ya Litpan. Thank you. Good night. Oke, Arasto. Good night juga. Izin lip, Kak. Izin lift, Kak.